Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Poppy Amelia, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi pemakaian huruf. Pemakaian huruf ada beberapa macam. Yang pertama, huruf abjad. Yang kedua, huruf vokal. Ketiga, huruf konsonan. Keempat, huruf diptong. Kelima, gabungan huruf konsonan. Keenam, huruf kapital. Ketujuh, huruf miring. Dan kedelapan, huruf tebal. Selanjutnya, pengertian masing-masing pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Huruf abjad ada 26 yaitu A, B, C, D, E, F, sampai dengan Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf konsonan terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, I, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diptong. Huruf diptong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Contohnya, pandai, harimau, survei, dan amboy. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ada beberapa macam, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya khusus, ngarai, nyata, dan syarat. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Kemudian, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contoh, agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, nama ilmiah dari buah manggis adalah Carcinia mangostana. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, daftar indeks, dan lampiran. Contohnya, judul buku, Laskar Pelangi. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke materi penulisan kata. Penulisan kata ada beberapa macam. Yang pertama, kata dasar. Kedua, kata berimbuhan. Ketiga, bentuk ulang. Keempat, gabungan kata. Kelima, pemenggalan kata. Keenam, kata depan. Ketujuh, partikel. Kedelapan, singkatan dan akronim. Kesembilan, angka dan bilangan. Kesepuluh, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Dan yang ke-11, kata sandang, si, dan sang. Selanjutnya, pembahasan mengenai masing-masing penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan, perbaikan, dan kemauan. Kemudian ada juga bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan.
ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, buku-buku, dan biri-biri. Kemudian, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contoh, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak istri pejabat menjadi anak istri pejabat. Kemudian, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, dilipat gandakan, menggarisbawahi, dan menyebarluaskan. Yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, buah, main, dan saat. Kemudian pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh, berjalan, membantu, dan diambil. Yang keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di mana dia sekarang? Yang ketujuh, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Kemudian, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, Aha Nasution menjadi Abdul Haris Nasution. H. Hamid menjadi Haji Hamid. Kemudian akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, BIG menjadi Badan Informasi Geospasial, BIN menjadi Badan Intelijen Negara. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kemudian angka. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang ke-10, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, 1. Rumah itu telah kujual. 2. Majalah ini boleh kau baca. 3. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di lemari. 4. Rumahnya sedang diperbaiki. Yang ke-11, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi pemakaian huruf dan penulisan kata. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.